Haleluya, puji Tuhan. Kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Kita akan tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur atas anugerah yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau berbicara melalui hamba-Mu dan urapan-Mu melalui hamba-Mu. Engkau berlimpah-limpah diberikan kepada hamba-Mu. Kami peralaskan doa ini hanya di dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Amin, puji nama Tuhan. Bersyukur kita boleh kembali pada kesempatan hari ini. Terlebih Bapa kita, Tuhan Yesus memberikan kita kekuatan dan kesehatan. Puji nama Tuhan. Tak lupa saya pribadi berterima kasih kepada pengurus pelayan Tuhan di GPDI Mur Serumbai telah mempercayakan saya, memberikan saya kesempatan untuk kita sama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan tema khotbah yang menarik yang diberikan kepada saya yaitu The Power of Hope. Puji nama Tuhan, itu memberkati saya pribadi karena kekuatan dari berharap itu sangat luar biasa. Puji nama Tuhan. Saya yakin dan percaya melalui pengurus dan pelayan Tuhan di GPDI Mur Serumbai, Tuhan mendorong untuk kita sama-sama dikuatkan dan diteguhkan oleh tema ini. Puji nama Tuhan. Ya, saya berdoa kiranya firman Tuhan pada saat ini memberi kita energi untuk mendorong kita, menguatkan kita. Untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang menyaksikan, yang menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan langsung saja ya. Oh, saya lupa untuk memperkenalkan diri, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, istilah yang mungkin kita sudah kenal, tak kenal maka tak sayang ya mungkin. Ya, saya Grace Prilia Sonrapinstorus. Bisa teman-teman dari rekan-rekan sepelayanan biasa memanggil saya Grace Sitorus. Saya berpelayanan, membantu pelayanan di Pati, Jawa Tengah. Mungkin lain waktu bisa berkunjung kalau sudah situasi kondisi sudah aman ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Oke, firman Tuhan ayat emas yang saya ambil di kesempatan ini untuk tema yang menarik di dalam Roma 5 ayatnya yang kedua. Roma 5 ayatnya yang kedua. Oke. Saya akan bacakan Roma 5 ayat yang kedua. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Puji nama Tuhan. Berbicara tentang kekuatan sebuah pengharapan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kekuatan yang diberikan oleh Roh Kudus untuk memberikan kita keberanian dan juga bertahan dalam berpengharapan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ketahui bahwa dalam berpengharapan memberikan kita kegigihan untuk mengatakan bahwa iman pengharapan kita kepada Tuhan Yesus tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan memberi kita juga kemampuan untuk konsisten dan tidak tergoyahkan dengan kondisi, situasi di sekeliling kita. Tidak terpengaruh dengan pikiran kita sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pengharapan tidak terpengaruh dengan pikiran-pikiran yang mulai muncul, entah itu baik atau buruk. Tidak sama sekali ada kaitannya. Yang menjadi masalah di dalam dunia ini ketika kita kehilangan pengharapan. Saya yakin dan percaya untuk kita semua yang mendengar firman Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan ini, kita tidak kehilangan pengharapan.
Karena kenapa? Di dunia ini, kalau salah satu masalah terbesar di dalam dunia ini saat ini yaitu rasa kehilangan harapan. Ada berbagai masalah, rasa sakit, kesulitan, masalah keuangan, masalah keluarga, krisis politik, masalah pelayanan sekalipun, dan masih banyak lagi. Dan di dunia ini butuh pengharapan. Kita sebagai orang-orang percaya, kita sebagai orang-orang yang mengetahui siapa Bapa kita tidak boleh kehilangan pengharapan. Kemudian kita boleh percaya bahwa yang menjadi perbedaan, kalau saya boleh artikan apa itu pengharapan. Pengharapan merupakan sikap dan tindakan atau reaksi kita kepada Tuhan yang didasari pada pengenalan kita akan Dia. Pengharapan merupakan sikap dan tindakan atau reaksi kita kepada Tuhan yang didasari pada pengenalan kita akan Dia. Di dalam Roma 5 ayat 5, kalau kita boleh baca kebenaran firman Tuhan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita tahu dari firman Tuhan ini, setiap pengharapan kita di dalam Dia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah mengecewakan. Karena kita tahu bahwa suatu saat nanti pengharapan kita menghasilkan kita bisa melihat janji Tuhan yang begitu nyata dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kita semua yang mendengar, menerima kebenaran firman Tuhan pada saat ini, dari kehidupan kita yang lalu, kehidupan kita yang sekarang, kehidupan kita seterusnya, kita akan terus menikmati janji Tuhan. Kita terus melihat pemberian yang luar biasa dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Harapan bukan hanya pikiran positif. Harapan juga bukan hanya membuat diri kita menjadi orang yang optimis. Pengharapan bukan sebuah psikologis, Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena pengharapan adalah spiritual. Sesuatu yang bersumber dari dalam hati kita, yang didasari oleh iman percaya kita. Kita sebagai orang-orang percaya, pengharapan kita itu tidak hanya sebuah perkataan, tidak hanya sebuah harapan, tetapi doa kita. Jika pengharapan sebuah psikologis, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mencoba mengatakan, semua akan baik-baik saja. Everything gonna be okay. Tetapi kemudian kita gampang berada di situasi yang baik-baik saja, kita gampang juga di situasi yang tidak baik-baik saja. Tetapi berbeda, Bapak Ibu Saudara sekalian, jika pengharapan kita landasi dengan iman. Iman kita bisa memotivasi kita, karena kita tahu kepada siapa kita berharap. Amin, puji nama Tuhan. Selain Tuhan di dunia ini adalah tidak ada tempat untuk kita berharap. Dalam berpengharapan kita tahu siapa yang kita sembah, kepada siapa kita berharap, siapa yang akan menjawab harapan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Namun kita tahu dalam kita berharap, mempunyai rasa berharap kepada Tuhan, kita bisa menjalani kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjalani kehidupan kita yang situasi kondisi yang mungkin memburuk.
Mungkin tidak hanya waktu sekarang, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin di kehidupan kita yang ke depan, kita akan menemui masalah, situasi, kondisi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Tapi kita tahu, landasan kita berharap kepada Tuhan. Karena iman percaya kita memotivasi kita untuk terus berharap, untuk tidak kehilangan harapan. Itu menjadi kekuatan buat kita semua. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau belajar kekuatan dari berharap. Saya ingin kita semua tahu bahwa situasi apapun yang kita hadapi saat ini, ataupun di hari-hari ke depan, masih ada harapan di dalam Tuhan. Masih ada sesuatu yang baru yang Tuhan akan kerjakan untuk kehidupan kita. Yesus Kristus adalah satu-satunya tempat bagi kita untuk menemukan pengharapan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Jika kita sudah berani mengakui, saya percaya kepada Bapa saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Naikkan level kita untuk terus berharap pada Tuhan. Walaupun kita melihat dengan kasat mata, melihat sekeliling kita, melihat orang-orang di sekitar kita tidak mendukung kita dalam berharap kepada Tuhan. Tapi hati kita, iman kita yang memotivasi kita untuk terus berharap kepada Tuhan. Dan harapan itu sendiri memberikan kita kepastian bahwa kita akan melihat janji Tuhan dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pengharapan harus berakar kuat kepada iman. Saya ulangi, pengharapan kita harus berakar kuat kepada iman. Saya yakin dan percaya semua jemaat Tuhan di GPDI Murus Rumbai, kita sudah mempunyai level dewasa dalam kita iman pengharapan, iman percaya yang dewasa kepada Tuhan. Oleh sebab itu, teruslah mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan kita itu sebuah bentuk kita bersandar kepada Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan pada saat ini, kesempatan ini, bukan kebetulan. Di situasi yang sekarang, ataupun yang ke depan, hari-hari ke depan, itu tidak kebetulan untuk kita terus berharap kepada Tuhan. Jangan hilang harapan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin masalah kita berbeda-beda, tapi saya yakin Tuhan kita sama, Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Untuk melihat setiap harapan kita, untuk menjawab setiap pengharapan kita. Firman Tuhan pada saat ini saya akan akhiri di ayat yang terakhir di dalam Roma 15 ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayatnya yang ke-13. Beginilah firman Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam kamu, dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Puji nama Tuhan. Biarlah Roh Kudus menguatkan kita, memampukan kita untuk terus berharap kepada Tuhan di hari masa yang sekarang sampai masa kekekalan. Puji nama Tuhan. Kita akan bersatu dalam doa untuk meneguhkan firman Tuhan pada kesempatan ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus yang baik. Engkau memberikan kami kesempatan melalui kebenaran firman Tuhan yang Kau bentangkan pada kesempatan ini. Untuk kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, untuk kami semua jemaat Tuhan, terlebih khusus untuk seluruh keluarga GPDI Murus Rumbai,
Tuhan tolong kami untuk terus kuat dalam berpengharapan kepada Engkau, Tuhan. Kami tahu, Tuhan, kepada siapa kami berharap. Kami tahu, Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Bapa yang baik, Bapa yang di surga. Kami mau terus berharap kepada Engkau, Tuhan. Sebuah pengharapan yang kami panjatkan kepada Engkau. Engkau akan menjawab sesuai dengan kehendak Tuhan dan waktu Tuhan yang indah. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman pada saat ini. Kami juga berdoa untuk pelayan Tuhan, Ibu Gembala, beserta keluarga, pelayan Tuhan yang membantu jemaat-jemaat Tuhan yang bertumbuh iman dalam GPDI Mors Rumbai. Tuhan, kami bersatu hati berdoa. Bila Tuhan kuatkan, Tuhan mampukan, Tuhan juga limpahkan dengan kuasa berkat-Mu, dan kami percaya Tuhan Yesus memelihara kehidupan mereka semua. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk firman-Mu. Kami boleh bertumbuh iman kami, percaya kami, untuk terus berharap kepada Engkau. Terima kasih Bapak, inilah doa serta ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan kembali kepada host. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas pelayanan pada Saudara Grace Sitorus. Saya mewakili Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat Tuhan GPDI Mors Rumbai. Berterima kasih. Tidak ada yang dapat kami berikan, tetapi doa kami senantiasa biar Tuhan yang membalas pelayanannya berlipat kali ganda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.